Di channel saya Rayadi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Yupita Yanda. Di sini kami mewawancarai saudara Yanda mengenai sistem politik di Indonesia. Di sini saya ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada narasumber saya yang bernama Yupita Yanda. Yang pertama, bagaimana pandangan saudara mengenai sistem politik di Indonesia ini? Dan yang kedua, bagaimana perkembangan politik di Indonesia menurut pandangan saudara? Berikan kritik dan saran Anda mengenai sistem politik di Indonesia. Berikan saran kepada organisasi yang melakukan politik praktis. Terima kasih. Yang pertama dijawab dulu, bagaimana pandangan saudara mengenai sistem politik di Indonesia? Silakan. Baiklah saudara Riyadi, Anda menanyakan kepada saya tentang bagaimana sistem politik di Indonesia. Betul. Menurut pandangan saya ya, selama saya 20 tahun hidup di dunia ini, terkhususnya di negara Indonesia ya. Sebenarnya negara Indonesia ini kan sudah merdeka sejak tahun 1945 ya. Namun kalau kita lihat sistem politik di negara Indonesia ini masih kalah jauh dengan sistem politik yang ada di negara-negara lain. Kenapa ya kita sampai sekarang ini belum bisa dikatakan sebagai negara yang maju? Apakah sistem politiknya yang kalah berbanding dengan negara di luar sana, atau emang para pemimpin-pemimpinnya yang kurang berkonsisten dalam memimpin suatu negara ini? Jadi menurut saya, jika sistem suatu negara Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab, yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, yang mereka benar-benar ingin memimpin dan memajukan rakyat kita ini. Kita kan tahu rakyat di Indonesia ini banyak sekali penduduknya dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi tidak cukup dengan pemimpin yang hanya bermodalkan uang saja, namun dia juga harus memimpin rakyat Indonesia ini dengan tulus dan niat. Contohnya seperti Pak Jokowi ya, kayak kita tahu Pak Jokowi sudah menjabat 2 periode dalam menjabat sebagai presiden. Nah, menurut saya pimpinan beliau ini sudah cukup baik menurut saya, karena dia ini memajukan dan membangun rakyat yang terpencil. Misalnya contohnya di Papua. Setahu saya rakyat Indonesia yang sudah pernah membangun di Papua mungkin Pak Jokowi, dan bahkan mereka juga sempat membikinkan patung ya, kayak membikinkan patung di bukit apa gitu. Itu bentuk penghargaan apresiasi mereka kepada Pak Jokowi ya. Coba saja pemimpin-pemimpin di negara Indonesia seperti bupati, camat, ataupun dan lain sebagai halnya seperti Pak Jokowi. Saya yakin pasti rakyat Indonesia sistem ketatanegaraan itu atau sistem politiknya itu bakalan baik. Jadi menurut saya seperti itu sih. Oke, baik. Jawabannya luar biasa. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan politik di Indonesia menurut pandangan saudara? Perkembangan politik di negara Indonesia, setelah 2 periode ini ya, yang menjabat Presiden Jokowi, menurut saya sudah cukup berkembang ya. Tapi kita juga lihat si kondisi rakyat Indonesia. Misalnya seperti yang kemarin-kemarin kita terkena musibah seperti COVID-19, itu kan menghambat masyarakat dalam bekerja, bahkan kita juga tidak bisa berkerumun, kita tidak bisa menjalin komunikasi antar masyarakat di luar sana. Mungkin itu yang menjadi penghambat sistem politik untuk berkembang. Tetapi kalau dari segi pandangan saya sendiri, perkembangannya sudah cukup baik. Hanya saja perlu dimantapkan lagi untuk pemimpin yang akan menjabat sebagai presiden tahun berikutnya, agar dapat mengembangkan kondisi yang telah terjadi di tahun ini agar bisa kembali normal lagi. Misalnya
dari segi ekonomi penduduk Indonesia, lebih membuka lagi lapangan pekerjaan bagi pengangguran, terus untuk pemimpin nanti agar lebih memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang ada di pelosok-pelosok sana. Mungkin jika ketiga hal itu dijalani lebih baik, pemantapan atau perkembangan sistem politik di Indonesia bakalan membaik seperti yang sudah sebelumnya gitu Pak Edi. Saudara tadi mengatakan perkembangannya sudah cukup baik. Nah, untuk selanjutnya berikanlah kritik dan saran saudara mengenai sistem politik di Indonesia di era globalisasi ini. Bisa diulangi Pak Hedi? Berikan kritik dan saran saudara mengenai sistem politik di Indonesia di era globalisasi sekarang ini. Oke, kritik dan saran ya. Betul. Jika saya mengkritik, ini kritiknya tuh lebih ke masyarakatnya atau lebih ke pemimpinnya? Dua-duanya. Saling timbal balik. Oke, dua-duanya. Ini kritik ya bagi para pemimpin ya. Saya harap orang yang memimpin rakyat Indonesia jangan terlalu mementingkan kepribadian sendiri, jangan terlalu mementingkan harta atau mengejar uang, karena banyak sekali para pejabat-pejabat yang kalah dalam memimpin, sehingga dia pada saat dia ingin memimpin ke tahun berikutnya, misalnya tahun ini dia tidak berhasil memimpin di suatu wilayah tersebut, lalu pada periode berikutnya dia mencalonkan diri lagi misalnya. Nah, dia kepilih. Nah, setelah dia terpilih menjadi seorang pemimpin, dia hanya mengejar dana yang udah dia keluarkan pada saat dia kampanye misalnya. Misalnya dia terbuang pada tahun berikutnya dia tidak terpilih berapa ratusan juta gitu. Nah, setelah dia memimpin, gaji dia tersebut itu mungkin dia tidak benar-benar dialokasikan kepada masyarakat, misalnya ada dana bos ataupun ada dana semacam apa gitu, malahan dia hanya untuk memperkaya diri. Saya harap jangan ada pemimpin yang seperti itu, karena jika ada sifat pemimpin yang seperti itu, pasti yang terjadi hanyalah korupsi. Kita tahu orang yang korupsi itu adalah orang yang berpendidikan semua ya Pak Edi. Iya, betul. Orang yang melakukan korupsi itu bukan orang-orang biasa. Jika orang biasa yang melakukan korupsi itu, mereka tuh tidak punya hak atau tidak punya kewenangan dalam korupsi. Mengapa sih korupsi ini masih merajalela di rakyat kita ya Pak Edi? Karena pemimpin-pemimpinnya kan belum secara konsisten memegang kekuasaan. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan masyarakatnya. Seperti itu. Ya, itulah harapan pada para pemimpin ya. Memimpinlah dengan senang hati, dengan memikirkan rakyat kita yang ada di Indonesia. Terus kritik bagi masyarakat, himbauanlah kepada masyarakat Indonesia ya. Betul. Kita tahu hukum dibuat itu untuk ditaati, peraturan dibuat untuk ditaati. Janganlah kita sebagai rakyat Indonesia, kita sudah mendapatkan hak kita nih, hak kita udah dikasih oleh pemerintah. Misalnya kita ada mendapatkan bantuan, kita sebagai seorang mahasiswa telah mendapatkan pendidikan, bahkan kita juga ada diberikan pemerintah beasiswa misalnya. Seharusnya kita tuh mengindahkan peraturan yang telah dibuat mereka. Jika peraturan itu dibuatkan, maka kita sendiri juga akan hidup nyaman, tentram, tertib gitu rakyat Indonesia. Salah satu kecilnya lah Pak Edi, pas di saat lampu merah gitu. Betul. Banyak sekali orang yang melanggar lalu lintas. Padahal lalu lintas itu mungkin tidak sampai 5 menit kita dalam menunggu. Mungkin saja cuma 1 menit, itu kan tidak seberapa, tidak lama. Pikirkan saja jika orang tidak mentaati peraturan lalu lintas semua, apa yang terjadi Pak Edi? Mungkin kendaraannya bisa bertabrakan dan tidak beraturan, dan akan menyebabkan korban jiwa. Ya, seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu, kita sendiri yang bakalan celaka. Tidak usah jauh-jauh lah. Peraturan di kampus saja. Kita di kampus
diperkenankan untuk misalnya masuk kuliah tepat waktu gitu, jam 8, ataupun paling longgar 15 menit, ataupun jika ada kendala kita tuh izin ke ketua tingkat atau ke menghubungi dosen langsung seperti itu ya. Jadi kritiknya lebih mengindahkan peraturan lah kalau menurut saya. Ya. Terus kita juga harus menjalankan hak dan kewajiban kita itu harus sama rata. Jangan kita meminta hak kita tetapi kewajiban kita tidak dijalani. Jadi harus sadar hak dan kewajiban kita itu seperti apa gitu. Itu aja sih Pak Reni kalau menurut saya. Oke, baik, terima kasih atas sungguh panjang lebar yang membahas tentang sistem politik di Indonesia ini. Tapi masih satu pertanyaan saya mengenai itu sebuah organisasi. Sebetulnya kan sebuah organisasi ini tidak bisa melakukan politik praktis. Nah, bagaimana pandangan saudara mengenai sebuah organisasi ini melakukan politik praktis di luar? Saya bertanya balik ya. Mungkin Pak Radi bisa menyebutkan salah satu politik praktis yang dilakukan organisasi itu terlebih dahulu, satu contoh aja biar saya bisa menjawabnya. Nah, seperti misalnya kamu bergabung di organisasi ini. Iya. Nah, kalian ini berkoar-koar membanggakan paslon yang nomor 1 dan nomor 2. Misalnya ada 3 paslon. Iya. Saudara memilih paslon yang nomor 1. Dan jadi saudara ini tidak mengeluarkan istilahnya membawa nama organisasi di luar itu, tidak membawa kepentingan sendiri, tetapi mengatasnamakan organisasi seperti itu. Kalau menurut saya sih itu maksud Pak Reni gini kan, kita tuh memilih pasangan calon nomor 1 gitu kan. Nah, begitu. Kita berkoar-koar di luar sana, membawa nama organisasi. Ya, membawa nama organisasi. Bagaimana pandangan dalam mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya salah juga sih sebuah organisasi berkoar-koar untuk mendukung gitu kan, Ya, mendukung calon nomor 1 misalnya. Kan setiap orang di dalam organisasi itu pasti banyak ya Pak Reni. Itu pasti terdiri dari puluhan orang. Betul. Bahkan melebihi puluhan orang. Melebihi ya. Ya. Kalau kita untuk membawakan nama organisasi dalam memilih pasangan calon yang mencalon misalnya, itu salah sih menurut saya, karena kan pemilihan orang dalam hati nurani orang itu kan berbeda-beda Pak Yadi. Apalagi kalau sebuah organisasi besar di luar sana itu sangat merugikan orang pribadi. Misalnya saya dengan teman saya diajak sebuah ketua organisasi tersebut harus memilih pasangan ini, karena kan ketua ini ada sangkut pautnya dengan pasangan calon nomor 2 misalnya kan, yang akan mencalonkan. Jadi dia tuh harus membawa kami. Itu tidak bisa seperti itu, karena hak seseorang tuh dalam memilih itu adalah hak orang masing-masing. Hal seperti itu tuh bisa dikatakan sebagai suatu pemaksaan kalau menurut saya. Mungkin itu sama dengan serangan fajar ya. Iya, serangan fajar. Memilih dan kita dibayar gitu. Siapa sih orang yang tidak mau uang? Betul. Mungkin saya rasa semua orang di sini mau uang ya. Ya. Semua orang tuh mau uang dengan mudah mendapatkan uang tersebut. Ketika kita diberi serangan fajar, tentu tidak ada orang yang menanggapi saya atau mendengarkan saya untuk menegur dia. Saya mungkin hanya bisa menegurkan saja, memberi motivasi yang terbaik untuk dia agar dia tidak melakukan money politik. Karena money politik itu juga sangat membahayakan kita sebagai masyarakat biasa dan orang yang berpolitik. Oke, minum dulu Pak. Oke. Baik, di sini bahwa yang pernah saya baca juga bahwa budaya politik di sini ada namanya tuh budaya politik acuh tak acuh. Itu bagaimana? Acuh tak acuh. Sebenarnya budaya politik ini bukan acuh tak acuh, tetapi ya dengan adanya money politik itu tadi. Misalnya pembangunan ini di suatu wilayah itu kan, di wilayah itu di dapil 1 misalnya kan.
situ melakukan money politik pas pemilihan dewan istilahnya kan. Nah, nanti di situ kan mereka berkoar-koar menggunakan politik dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk mendapatkan suara. Apabila mereka di masyarakat tersebut menuntut agar di kampungnya terdapat ada pembangunan, kemungkinan besar seorang dewan tersebut tidak bisa memberikan, karena sebelum dia mencalonkan diri dia sudah menghabiskan banyak uang di suatu wilayah tersebut. Jadi berarti menurut pandangan Bapak itu sebenarnya budaya politik hancur-hancur seringkali itu dipicu karena bahwa si calon ini sudah menghabiskan anggaran. Jadi dia lebih menutup anggaran dia dulu atau mengambil modal dia selama kampanye dan baru dia bisa membangun, seperti itu ya Pak? Ya, betul. Sedangkan dia sudah menghabiskan banyak uang, tidak mungkin dia tidak mengembalikan modal yang telah dia keluarkan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ke topik budaya politik. Dan juga sebenarnya budaya politik ini apakah sudah berjalan dengan baik di masyarakat? Sedangkan kita tahu sendiri bahwa budaya politik di sini banyak atau sudah melekat kan tadi Bapak bilang di masyarakat. Jadi menurut Bapak nih budaya politik di Indonesia terutama di